Keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar ya. Mungkin pada saat jalan ya, ngelewatin rumah. Wah, bau ikan asin goreng, bau sayur asem sama sambal goreng. Wah, lagi jalan, waduh, lapar bener ini ya. Yesus merasa lapar. Ayat selanjutnya Pak Hendro. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat-lihat kalau ia dapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi pada waktu ia tiba di situ, ia nggak dapat apa-apa selain daun. Karena memang bukan musimnya. Musim pohon ara berbuah itu bulan Juni sampai Agustus. Juni, Juli, Agustus. Yesus ini tidak ada di bulan-bulan itu. Next, Pendro. Maka katanya kepada pohon ini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, ini kuncinya. Ayat 20, Pendro. Setelah Yesus kembali dari menyucikan bait suci, pulang, terus malamnya pergi lagi, pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat. Mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Murid-muridnya dilalah loh ya. Iseng banget, pohon ara itu ya. Dicopot, mau dilihat akarnya, ditulis apa? Kering sampai akar-akarnya. Iseng bener nih ya, murid-muridnya. Akar-akarnya. Nextnya Pak Endro. Maka teringatlah Petrus. Mungkin Petrus yang nyabut pohonnya itu ya. Apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Next, Pendro. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Next. Aku berkata kepadamu, ini ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Nah ini loh ya, ini yang ngomong Yesus loh ya, ayat 24-nya Pak Hendro. Kalau yang ngomong Petrus mungkin bisa salah. Kalau yang ngomong Paulus bisa salah. Ini yang ngomong Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja, kata Tuhan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Ini kebalikan dari ajaran-ajaran dunia, dari agama-agama yang lain. Kalau enggak ada bukti, ya jangan percaya dulu. Betul enggak? Ini Tuhan terbalik. Kalau diminta percaya saja, semuanya sudah diberikan. Kata percayanya di situ, telah menerimanya itu pakai kata alabete. Ya. Artinya apa? Dia mempunyai arti plural. Plural itu apa? Jamak. Artinya seluruhnya. Dan sifatnya aktif. Aktif ini bukan selesai, bukan pas, tapi selalu present, continuous. Artinya selalu Tuhan berikan. Selalu Tuhan berikan. Asal kita percaya. Kalau ada orang bilang, wah Tuhan gak mendengar doaku. Jangan percaya. Jangan percaya. Karena Tuhan pasti tidak hanya mendengar, Dia memberikan kepada kita. Asal kita percaya. Nih, kita baca. Tapi kan begini Pak, kalau ada dosa Tuhan kan nggak mendengar, betul nggak? Kalau ada dosa Tuhan tidak menjawab. Kita buka ayatnya, Yesaya 59 ayat 1, Pak Hendro.
Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya apa? Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti menolong. Nah, ini yang masalahnya itu ayat keduanya. Coba Pak Hendro. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Bahasa aslinya ini seperti ini. Nih, bahasa aslinya gini. Engkau menghadirkan pemisah, yaitu dosa dan pelanggaranmu di antara engkau dan Tuhan. Itu bahasa aslinya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar. Artinya ini bukan seperti ini ternyata. Sampai tadi pagi saya pastikan ternyata bukan. Jadi yang membuat ini, yang dia menunjuk kepada kita. Yang membuat kita tidak mendengar jawaban Tuhan adalah segala pelanggaran kita yang menutup. Kita menggunakan pelanggaran itu untuk menutup wajah Tuhan. Jadi pelanggaran kita gunakan untuk menutup wajah Tuhan sehingga kita tidak mendengar jawaban Tuhan. Itu arti aslinya itu seperti itu. Jadi bukannya Tuhan itu enggak dengar karena kita berbuat dosa, enggak. Tuhan itu pasti mendengar setiap doa kita. Saya mau cerita sebuah kisah nyata. Silakan Pendro, yang tadi Pendro PowerPoint-nya. Ada seorang Inggris, ya. Bukan, next. Ada seorang Inggris, namanya Sidney Cohen. Siapa? Sidney Cohen. Dia ini adalah pilot Perang Dunia Kedua. 12 Juni 1943, kalau nggak salah ya. Saya baca dulu ya. Dia ini terbang dari Pulau Malta. Pulau Malta itu gini ya, ini Itali. Dia di bawahnya. Nah, ini Malta, atasnya ini Itali. Ya, dia terbang ke arah Eropa untuk nyari temen yang jatuh di laut. Ya. Nah, begitu dia terbang ya, sebentar. Begitu dia terbang, pesawatnya itu rusak. Pesawatnya rusak, dia tidak tahu harus mendarat di mana karena itu laut. Dia tidak tahu harus mendarat di mana. Ternyata ada sebuah pulau. Ya. Pulaunya ini di antara Malta dan Eropa, pulau kecil. Tetapi dia kan terbang dibantu oleh dua sahabatnya untuk tengok-tengok lihat pesawat jatuh. Nah, pesawat jatuh belum ketemu. Dia pesawatnya rusak. Temannya bilang, Sidney, jangan mendarat di pulau itu. Karena pulau itu banyak tentara Itali. Itali pada saat itu join dengan Nazi. Di situ ada 4.300 tentara Itali. Terus Sidney bilang ini, tapi rusak nih pesawat ini. Dilihat bahan bakarnya pun udah mulai mau habis. Nah, terus gimana? Kita mendarat sana. Disinilah kekuatan doa. Di saat terjepit, doanya udah gak macem-macem. Doanya cuma, Tuhan selamatkan kami. Enggak, Tuhan enggak, mana gitar kita nyanyi dulu, enggak. Mungkin berbahasa roh enggak, dia cukup berdoa yang sederhana. Akhirnya tahu enggak apa yang terjadi? Dia mendarat darurat ternyata di landasan pesawatnya, karena itu pulau adalah markasnya pasukan dari Itali. Akhirnya begitu dia mendarat, dia udah bilang gini sama teman-teman, udah siap-siap aja, paling kita langsung ditembak, dia bilang. Begitu mendarat, ternyata benar, orang Itali pasukan itu datang banyak banget, lari ke arah dia, tetapi bawa bendera putih.
Bayangkan. Kok bawa bendera putih? Nah ini dia mesti di pesawat nih. Bahasa Jawanya, wes sok kulai. Akhirnya turun. Terus pemimpin yang paling depan itu, dibilang pemimpinnya, kami menyerah, dibilang gitu. Dan idenya iseng ya, dibilang, cari kertas, kita tanda tangan penyerahan. Langsung dia ambilin kertas. Ternyata apa? Sebelum dia mendarat itu ada pasukan Inggris tuh jatuhin bom banyak banget di situ. Itulah pertolongan Tuhan. Jangan sepelekan doa kita. Jangan sepelekan doa kita. Jadi Sidney Cohen itu akhirnya dapat penghargaan walaupun nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia kembali ke Malta, ngasih tahu bahwa pasukan Italia telah menyerahkan diri. Nah mungkin kita berdoa, kita berpikir, Tuhan nggak pernah mendengarkan doaku. Jangan percaya. Kita baca lagi. Tuhan itu sudah memberikan kita fasilitas doa. Kita buka Ayub 4:2, Pendro ayat 2. Ini setelah Ayub dipulihkan, Ayub berdoa kepada Tuhan. Ayub berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu ya Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan punya rencana, anakku jemaat, berdoalah, aku pasti mendengar dan menjawab. Percayalah, kata-kata Tuhan Yesus itu tidak akan gagal. Kalau Bapak Ibu masih berdoa pergumulan, percayalah, Tuhan tetap mendengar. Kalau ada orang bilang, Tuhan itu gak menjawab doa orang yang berdosa, jangan percaya. Tuhan itu tidak menjawab doa orang yang hidupnya belum benar, jangan percaya. Tuhan mendengar semua doa kita. Dan Tuhan gak memperhitungkan. Kasih-Nya begitu besar mengalahkan segala kelemahan saya dan segala kelemahan kita semuanya. Dosa saya, dosa Anda semua gak menghentikan langkah Tuhan untuk menjawab doa kita semuanya. Kenapa sih Tuhan bilang harus percaya aja tanpa melihat? Kita buka 1 Korintus 2 ayat 9, Pendro, cepat aja Pendro. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau doa mengandalkan penglihatan mata, tidak akan terjadi. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau misalnya ada orang bilang, udahlah menyerahlah, gak usah berdoa. Gak ada buktinya Tuhan nolong. Jangan percaya, tetaplah berdoa. Ketiga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Wah, pertolongan Tuhan tuh pasti datangnya seperti ini skenarionya. Jangan percaya, karena Tuhan punya skenario sendiri. Semua asal kita percaya disediakan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi. Walaupun kita jahat, walaupun kita banyak dosa, percayalah Tuhan menganggap kita mengasihi Dia. Karena Tuhan mau mati buat kita sebelum kita mau bertobat. Tuhan mati buat kita sebelum kita lahir. Kasih-Nya sempurna. Kita buka Ibrani 11 ayat 1, tapi pakai ayat yang tadi di PowerPoint, Pendro. Ini saya ambil firman Allah yang hidup, ya. Ibrani 11 ayat 1. Ini betul. Apakah iman itu? Iman itu adalah keyakinan. Adalah percaya bahwa apa yang kita inginkan, kita inginkan akan terlaksana.
Wah, nggak mungkin doaku ini terlalu murahan. Tidak ada yang terlalu murah buat Tuhan. Pasti akan terlaksana. Karena iman adalah kepastian. Nah, percayalah kepada Tuhan. Kepastian bahwa apa yang kita harapkan, yang sudah kita nantikan, walaupun hal itu belum dapat kita lihat. Jadi mungkin kita punya kerinduan, Tuhan, aku ingin dipulihkan keluargaku, Tuhan. Kalau engkau percaya, terimalah itu sebagai jawaban doa dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Tuhan mencari kepercayaanmu. Akhir zaman nanti, oh Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah membuat mujizat. Tuhan gak tanya itu. Tuhan bilang nyah. Karena Tuhan mencari iman di bumi ini. Oh Tuhan, aku udah khotbah Tuhan, sering Tuhan. Oh Tuhan gak cari itu ternyata. Oh Tuhan, aku udah memuji Tuhan. Wah Tuhan gak cari, Tuhan cari iman. Wah ini ibu ini kok di samping gue kok, wah pasti gak masuk surga nih, orang puji Tuhan aja kok bikin pusing, bikin emosi. Kenapa? Kalau tepuk tangan bikin emosi. Kenapa? Itu loh, setiap mari kita tepuk tangan. Nah, bikin emosi. Siapa tahu dia memuji Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Tuhan. Semua doa kita pasti dijawab asal kita percaya. Terus gimana dong? Sambil menunggu doa-doa kita terjadi dalam kehidupan nyata. Saya mau ajak, sebelum itu saya bacain Matius 13 ayat 58, Pak Endro. Ini di kampung halamannya Tuhan Yesus. Kita kan pernah ya, kita pulang kampung ya. Ini di kampung halamannya Tuhan Yesus. Yesus pulang ke Nazaret. Setelah dia ngajar, dia bilang, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak terdapat mujizat. Introspeksi. Apakah di kehidupan kita, di keluarga kita tuh tidak banyak mujizat ya? Ayo kita upgrade iman kita. Sama-sama kita upgrade. Amin Bapak Ibu. Ayo. Sambil menunggu doa kita menjadi kenyataan. 1 Tesalonika 5 ayat 16, Pak Endro. Ini tugas kita. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tugas kita adalah bersukacita. Saya percaya ini Tuhan ingin mengembalikan default kita. Pada saat Adam diciptakan, saya percaya Adam itu pribadi yang bersukacita. Kalau kita udah ruwet dengan masalah, dengan tekanan hidup, sampai kita lupa, masa sih manusia itu default itu adalah apa ya Bu ya? Default itu adalah alami. Sifat alami manusia itu seharusnya manusia itu bersukacita. Ayo sama-sama kita bersukacita. Kalau misalnya kita mumet, nggak semangat, hentikan. Karena tugas kita hanya bersukacita. Ayo dilirik kiri kanannya, bersukacita. 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 Ojo nesu wae. Mulut lancip nesu-nesu. Bersukacita. Nanti di surga nggak ada orang ruwet mukanya. Semuanya happy. Seperti Anda semuanya mukanya. Bersukacita. Ya, karena manusia pertama kali diciptakan bersukacita. Tuhan ingin mengembalikan. Katalah, tahu gak katalah itu tugasnya apa? Bagian kata ini kan berbahagia lah. Lah itu apa? Lakukan, kata perintah. Kata perintah. Kalau Tuhan bilang,
lakukanlah berbahagia. Artinya itu perintah. Tadi man of God nyanyi apa? Hai bangkit, Laskar Kristus. Tentara Kristus kalau diperintahkan maju, terus nggak mau maju kira-kira. Mungkin malah ditembak sama komandannya. Ya, ini komandannya kita bilang berbahagialah. Ingat, setiap kita nggak berbahagia kita rugi. Apa? Rugi men. Bangun tidur, wah sumpek aku rek ngelihat, duh istriku kayak gini rek, wah suamiku rek mambu rek. Berbahagialah, ya. Bahagia itu senyum, bahagia, ya kan ya. Mungkin ngelihat tagihan kartu kredit, berbahagia, ya, berbahagia. Wah, minyak gorengnya tadi kita tuh punya minyak goreng segini, kita udah dari pasar belanja mau goreng, wah sip, begitu dituang minyak gorengnya, ternyata kemasukan kecoa. Kecoanya ikut berenang, ciluk, loh ada minyak, ada kecoa. Tetaplah bersuka cita. Ya kita bersihin lah ya, nggak pakai kecoa lah ya. Ya, minyak kecoa goreng ya. Bersuka citalah. Saya mau kita semuanya bersuka cita. Ya, nggak ada lagi yang nesu-nesu ya. Nggak ada yang ngelendengi ngerundel gitu ya. Kita bersuka cita ya, happy. Tugas kita pertama bersuka cita. Tugas kedua Pendro, nextnya. Nextnya, tetaplah berdoa. Nah, tetap berdoa ini seperti gini, ini contoh. Bernyanyilah memuji Tuhan. Saya percaya itu merupakan doa. Nyanyilah di kendaraan setel musik, di rumah setel musik, bernyanyilah. Kalau mau berdoa, Tuhan aku memuji kebesaran-Mu, teruslah. Karena ini kata-kata tadi Pak Hendro. Berbahagialah, bersukacitalah. Kan orang kan nyari, wah apa ya? Ini diperintah untuk bersukacita. Yang kedua, enggak tadi yang tadi. Tetaplah, kata lah ini adalah perintah. Kalau berdoa itu tetaplah berdoa itu tidak harus masuk kamar berdoa gitu ya. Terus mau makan berdoa, tidak hanya seperti itu. Pada saat kita masak, kita memuji Tuhan, motong bawang sampai nangis. Oh Tuhan aku menangis loh Tuhan aku. Ya. Oh Tuhan aku memuji-Mu. Pada saat di kamar mandi ya kan, glory. Wih tadi bahasa Inggris semua loh ladies, jago-jago ya. Wih Bu Olivia bahasa Inggris rek. Waduh kaget saya, ternyata jago-jago bahasa Inggris. Berdoalah senantiasa. Amin. Kalau tidak bisa, udah habis kata-kata Tuhan, aku butuh uang buat terasi, aku mau beli terasi Tuhan, token listrik udah memuji Tuhan, nih token listrik nih Tuhan udah memuji Tuhan. Kalau udah habis materi doanya, memuji Tuhanlah. Yang ketiga apa Pak Hendro? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo kita koreksi. Bangun tidur siapa di sini yang sering puji Tuhan gitu? Atau bangun tidur handphone pun direk. Ayo, mengucap syukurlah, punya pasangan yang baik, punya anak-anak yang baik, yang sehat-sehat. Cari alasan untuk bersyukur. Lawan bersyukur itu adalah tidak mau lari. Apa? Tidak mau? Apa itu? Takabur. Takabur, tahu gak takabur? Ya takabur ya, tidak mau lari. Jadi bersyukur tuh lawannya takabur. Jadi kalau misalnya kita hidup udah nyaman, hutang-hutang sudah bersih, wah kita takabur, udah gak bersyukur. Wah aku sehat, kemarin sakit, batuk, ya gak bersyukur untuk kesehatan, takabur. Nanti kalau di rumah, pasangannya, bapaknya, anaknya udah mulai
nyaman, nggak bersyukur. Ojo lari. Jangan takabur, ya. Jangan takabur. Wah, dulu aku pengen melayani Tuhan. Begitu melayani Tuhan, wah udah biasa, sekarang udah, wah kayak gitu udah biasa. Jangan, lakukan dengan spesial terus. Jangan takabur. Ya. Kalau dulu mungkin sepeda motornya belum punya, sekarang udah punya sepeda motor, ya dipakai untuk ibadah. Jangan takabur. Kalau misalnya Tuhan, aku nih tuh dulu kalau mau ibadah tapi begini, maksudnya gini, kalau masalah ini udah selesai, aku mau rajin beribadah. Jangan nunggu sampai masalah selesai, justru pada saat masalah ada, beribadahlah sebagai rasa ucapan syukur. Misalkan Bapak Ibu ngasih hadiah kepada sahabat, dikasih hadiahnya yang istimewa, bukan lato-lato ya, mungkin dikasih hadiah handphone sebagai hadiah ulang tahun. Terus orangnya dikasih hadiah itu tidak berterima kasih, kira-kira gimana? Hah? Kalau ada pentilnya tinggal dicopot pengennya ya. Ya kan sebel ya. Ya enggak? Kita itu seperti orang kusta satu orang yang datang ke Yesus. Ditolong ya bersyukur. Kalau enggak ditolong gimana? Bersyukurlah dalam segala sesuatu. Ya. Saya dulu ya, saya pikir wah badan saya kurus gini ya. Wah Tuhan, saya pengen kalau hamba Tuhan itu kan bagusnya kan gemuk ya, kayak Pak Sutoyo gitu ya. Ya bagus gitu, kayaknya tambun kayak wah menyenangkan gitu ya. Ya. Saya tuh pengen kayak gitu. Istri saya sebagai konsultan gizi saya pun makan ini dikasih susu, dikasih waduh, sampai kita pernah beli pompa ban, ya dipompa lah supaya itulah gemuk lah. Ternyata tetap begini-gini aja, saya bersyukur. Bahkan kemarin saya ngomong Pastor Gary juga, ada pendeta yang tadinya gendut, sekarang kurus, ngikutin saya. Ya, bersyukurlah, saya bersyukur untuk tubuh saya yang seperti ini, karena saya sehat, udah gitu aja. Bersyukurlah. Kalau misalnya ada keluarga ya, hargai keluargamu, hargai pasanganmu, hargai anak-anakmu, hargai orang tuamu. Itu bentuk ucapan syukur juga. Nanti tanggal 17 akan diajarin bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang manis. Gak cuma pasangan, yang single parent pun datanglah karena sangat menyenangkan ya, supaya kita menjadi berkat buat keluarga. Sampai di mana tadi ya? Oke. Kalau kita tadi kan apa aja? Satu bersyukur, satu apa? Bersukacita, berdoa senantiasa dan mengucap syukur. Saya percaya ini adalah default, ini adalah kodrat kita, settingan awal kita adalah seperti ini. Orang yang bersukacita, berdoa senantiasa dan mengucap syukur, pasti entah di kantor, entah di pekerjaan, di bisnis, pergaulan, orang lihat kita yang menjalankan seperti ini pasti ikut seneng. Pasti seneng. Wah, wajahnya ceria. Kalau sekarang ya artis-artis banyak, kemarin ada artis satu ditarik wajahnya. Ditarik ya. Ditarik. Saya pernah cerita ya tentang alis di sulam alis ya. Sulam alis pernah ada yang ketinggian kayak orang gitu ya. Jadi kemana-mana, bagaimana Pak kabarnya? Gitu kan bertanya, nggak bisa. Kayak Doraemon, bukan Doraemon, Shinchan. Ya, Bapak Ibu bersukacita tapi kok bertanya, kayak bingung. Ya, bingung. Saya percaya bersukacita, berdoa senantiasa, dan mengucap syukur adalah orang-orang yang beriman seperti Anda semuanya di sini.
Tapi gimana cara supaya bisa bersuka cita, berdoa senantiasa, dan mengucap syukur supaya bisa plong? Tuhan Yesus ngasih kuncinya. Kita buka lagi yang tadi Pak Endro, Markus 11. Ojo ketawa ya. Ayat 25. Kita ulangi. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kita mau berdoa yang cespleng, harus apa? Ampuni. Oh, dia nggak mau minta ampun. Urusan dia. Kita jangan minum racun. Kalau kita benci, gue bikin racun buat orang itu. Ternyata kita sendiri yang minum. Nggak cuma diminum, diinfus. Ya, ampuni. Kalau ngampuni akan jadi pribadi yang pelong. Amin. Kita tema bulan ini adalah kekudusan, persembahan yang kudus. Mau gak semuanya kita kudus? Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami sepakat mau hidup di dalam kekudusan-Mu. Dan kami percaya doa kami Engkau pasti dengar. Doa kami pasti Engkau jawab, kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Amin. Saya mau ngomong tentang arti kekudusan. Kudus itu pertama kali adanya itu dalam bahasa Ibrani. Kalau sekarang dari agama-agama lain ada kudus gitu ya. Adanya di dalam bahasa Ibrani. Kudus artinya kados. Dari kata-kata kados. Kados itu pengertiannya itu adalah dipisahkan, dikhususkan. Apa? Dikhususkan. Artinya seperti apa sih? Nah, saya kasih gambaran. Kita rame-rame ke toko swalayan. Beli odol sama pasta gigi. Odol sama pasta gigi. Sebenarnya saya sengaja, ini pasti konsen apa enggak. Padahal saya yang kurang minum. Jadi satu beli odol, satu beli sikat gigi. Sama-sama kita. Nah, sekarang gini. Begitu di kamar mandi, odol bisa dipakai dengan keluarga kita gak? Bisa sharing toh? Sharing bisa. Pasta gigi bisa sharing gak? Sikat gigi. Masya Allah. Sikat gigi itu bisa sharing gak? Gak bisa. Artinya gini ya, artinya gini. Odol itu tidak dikhususkan. Sikat gigi itu kados buat saya, kados buat Anda, kados buat Anda. Sekarang kita di Petrus, kuduslah. Itu bukan kita diperintahkan untuk berusaha menjadi kudus. Tapi itu adalah kata tunjuk supaya kita mempertahankan. Apa? Mempertahankan karena Tuhan sudah mengkhususkan. Selama kita, saya ulangi, selama kita percaya bahwa Tuhan sudah mengkhususkan kita, maka kita sudah ada di area kekudusan. Kita mau berbuat, aku harus perpuluhan supaya kudus. Nggak bisa. Aku harus bantu yatim piatu. Wah, nggak bisa. Aku harus bantu janda-janda, apalagi janda kembang. Nggak bisa. Kudus itu ada status yang diberikan Tuhan. Seperti sikat gigi tadi. Ini kabar baik. Bahwa kita tidak perlu mencari kekudusan. Karena itu adalah status yang Tuhan berikan. Begitu Tuhan memberikan status, maka status itu tidak main-main. Maka itu ketika begitu sikat gigi kita dipinjem sama tamu rumah yang nginep, kira-kira gimana? Mau dipakai lagi gak? Dikasih ya bonus itu ya. Maka itu Tuhan cemburu.
Tuhan gak mau main-main. Ini milikku. Bapak, Ibu, teman-teman, ini miliknya Tuhan. Hanya untuk aku. Jangan coba-coba dengan pelayananku aku bisa menyenangkan Tuhan. Dengan usahaku aku bisa selamat. Enggak. Karena kita semua sudah dikuduskan. Di atas kayu salib Tuhan sudah mati. Tirai bait Allah sudah terbuka. Akses surga kepada Anda semuanya sudah terbuka. Apa saja yang engkau doakan, apa saja yang kau mintakan, pasti Tuhan beri. Termasuk kekudusan juga sudah paket. Maka itu orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat kita semua di sini, kita berbuat baik. Kita mengasihi bukan karena supaya kita jadi kudus, bukan supaya kita semuanya diselamatkan, enggak. Tapi karena ekspresi untuk bersyukur, ekspresi bersukacita, ekspresi berdoa senantiasa. Amin. Jadi kita sudah dikuduskan. Bulan ini temanya adalah persembahan yang kudus dan berkenan. Mulai dari panca indera tubuh kita nanti akan dibahas banyak tentang terapan pengudusan ini. Tugas kita hanya bersukacita, berdoa senantiasa, dan mengucap syukur. Saya pada saat SMP ada guru prakarya. Prakarya itu apa ya, Om? Iya. Seni budaya. Keterampilan. Ya, saya itu ada prakarya bikin sabun colek. Ya, kan ada lagunya toh. Colak, colek, colak, colek. Nah, itu sabun colek. Nah, saya bikin sabun colek. Tahu gak? Ada satu bahan warnanya hitam seperti arang, agak cair encer gitu. Kalau kena tangan, kena kulit, akan gatal. Ya, kita tahu semuanya, wah akan gatal ini. Tetapi sang guru bilang gini, ayo ini dicampurkan ke adonan yang ini. Loh, nanti gatal dong yang pakai sabun. Campurin aja, akhirnya dicampurin. Begitu campurin dan semua proses selesai, kita memakai sabun itu, gatal nggak? Nggak gatal. Kalau misalkan kita nggak percaya sama gurunya, nggak mungkin lah, ini ngerjain ini. Lah tunggu dulu sampai proses selesai, ternyata tidak gatal. Itulah percaya. Kalau Tuhan bilang, kamu percaya gak sama aku? Aku percaya Tuhan dengan kau. Jalankan semua kata-kataku. Jalankan semua firmanku seperti guru tadi. Udah lakukan aja. Maka akan terjadi mujizat. Saya mau kita semuanya ngelihat mujizat. Jangan cuma ada di Ladies Talk. Di rumah saya juga, di rumah kita semuanya ada mujizat. Satu persatu. Kita berdoa, Tuhan, aku butuh terobosan dalam bidang ini Tuhan. Kita berdoa, amin. Loh kok belum? Jangan, sekarang sudah tidak ada. Begitu Tuhan aku minta, amin. Terima kasih aku sudah menerimanya. Dan lihat, Bapa di surga gak akan berlama-lama dengan engkau. Tuhan akan turun tangan. Tangannya tidak kurang panjang. Telinganya gak kurang tajam. Mungkin kita telinga kadang-kadang nggak jelas ya, nggak jelas. Tapi Tuhan itu bahkan kita nggak ngomong pun Tuhan dengar. Ya, Miss Sylvia. Mungkin Bapak Ibu pernah juga, aku pengen banget makan es krim. Tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan. Ternyata dapat angpo dari Pastor Geri sama Ibu Lydia. Jadi beli es krim. Puji Tuhan, itu termasuk doa ya. Itu gak main-main loh. Itu mujizat, itu yang sepele. Akan terjadi yang lebih besar. Akan terjadi yang lebih dahsyat lagi. Sepanjang kita mau percaya. Jadi pertama, berdoa pasti Tuhan dengar. Dan pasti Tuhan jawab. Jangan percaya kalau ada orang bilang, oh Tuhan tidak pernah mendengar. Tuhan tidak pernah menjawab. Malaikat
siapapun yang ngomong gitu jangan percaya, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Kedua, tetaplah bersukacita. Ya, kalau misalnya istri-istri melihat suaminya, wah kok nggak bersukacita, ya dipancing, digodain supaya happy, ya kan? Ya mungkin dandan, ya supaya suaminya bersukacita. Mungkin juga istrinya mungkin lagi suntuk, oh ya digodain sang suami, atau suaminya dandan, ya semuanya. Saya sering godain istri saya sering godainnya, saya pakai ikat-ikat baju supaya happy, bersukacita. Oke ya. Mau yang terakhir, kekudusan itu adalah status. Kekudusan itu adalah nasib saya dan nasib kita semuanya, itu kekudusan. Percayalah dengan kata-kata Tuhan, pasti terjadi mujizat. Amin. Tuhan Yesus, kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, roti dan anggur ini Tuhan, setiap kami mengambil dan kami memakannya, kami sudah bersekutu dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan gak pernah menunda-nunda kami untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dide, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau memilihku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Genap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Berarti sujud sembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku. Saya mau nyanyiin lagu yang tadi, itu apa? Ku hidup oleh percaya. Betul ya? Pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman hidupku, dalam genggamanku. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Denganku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada berita lagi,
dari Ladies. Minggu lalu saya ketemu Om Amin. Oma Min, mama dari Daniel Yogi. Tahu gak? Dia memberikan sebuah kesaksian tentang iman, tentang percaya. Pada saat Yogi sedang dinas ke Jakarta, suatu malam dia sendirian. Dia diganggu roh jahat. Pernah dengar Om Amin ngomong gak? Om Amin teriak pernah dengar gak? Gak pernah kan? Om Amin tuh kalau ngomong tuh kan pelan banget. Tahu gak roh jahat itu datang ke depan dia. Dia ngomong, dalam nama Tuhan Yesus pergi. Tahu gak yang terjadi? Roh jahatnya lenyap. Roh jahatnya lenyap. Saya gak percaya Om Amin tuh kan jalannya pelan ya. Terus lihat terus, dalam nama Yesus. Gak mungkin. Kaget loh, kok tumben bisa gini kata setannya kan. Nah, ternyata cukup dengan kata-kata lirih aja bisa roh jahat pergi. Bukan suara saya, bukan otot kita yang membuat iblis takut. Tapi nama Yesus yang dilontarkan dengan percaya, itu yang menjadikan mujizat. Jika Bapak Ibu takut, percayalah ada nama Yesus. Saya senang punya Tuhan yang syaratnya hanya percaya. Kalau syaratnya harus melakukan banyak hal, maka orang-orang yang difabel, orang cacat, orang lumpuh tidak akan bisa menyembah Tuhan, tidak akan bisa melayani Tuhan. Tapi Tuhan hanya mensyaratkan percaya. Bahkan orang yang sekarat pun bisa menyembah Tuhan karena percaya. Saya berterima kasih kita punya Tuhan yang gak menuntut. Dia hanya minta, ayo believe in me. Seperti seorang kekasih sama pacarnya, ayo percaya sama aku. Maka dengan cinta pacarnya, oh aku mau percaya sama engkau. Ayo kita sama-sama, Tuhan aku mau Tuhan percaya dengan engkau. Apa kurang bukti kasih Tuhan ini? Ini bukti kasih nyata.